Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman Bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Sekolah aja apa sih? Kuliahnya di SMA doang, tapi pernah kuliah. Kuliah pernah di Trisakti, Fakultas Kedokteran. Jayabaya di udah. Jayabaya, Sospol, ya kan. Terus saya pernah di Amerika. Di Kanada ya? Di Kanada juga pernah. Vancouver BC. Okay. Jadi semua saya sudah bisa. Cuman setahun 2 tahun saya nggak ada yang berhenti. tamat kan? Nggak ada yang tamat. Nggak ada yang tamat. Kakak saya gelar 12. Iya. Jadi waktu ayah saya orang kan kepengen yang penting gelarnya gitu. Oh, bukan yang penting gelarnya, Bos. Bapak sengaja kan? Manfaatnya yang penting, Bos. Gelar nggak Jadi bermanfaat. kata begitu ujian, Bapak pergi. Begitu ujian, ya saya pikir, begini doang, udah kan cari yang lain lagi, cari yang lain. Akhirnya saya, pengalaman saya lebih banyak. Orang boleh punya titel, iya kan, tapi pengalaman, saya pernah di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sospol, Business Administration, iya kan, makanya wawasan berpikir saya jauh lebih komplit daripada teman-teman. Tapi rezeki anak soleh, saya pernah jadi staf khusus Mensos. Oke. Sekarang, staf khusus Menko Perekonomian. Dan itu teknokrat guru besar semua. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Menteri, Pak Menko-nya, Pak Erlangga. Waktu saya diminta untuk jadi staf khusus, saya bilang, Pak Erlangga, saya siap bantu Bapak. Tapi Bapak siap nggak terima saya? Kenapa? Saya pakai celana jin, Pak, ngantor, Pak. Kalau Bapak siap, saya mau. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi rapat, ini kan guru besar sama teknokrat semua, katanya, profesor, pakai jinnya warna hitam. Siap, Pak, saya setuju. Jadi hari ini, karena nggak ada rapat, saya pakai jin warna biru. Jin warna hitam punya? Punya, banyak, buat kalau rapat. Jadi pakai baju putih, tangan pendek, gitu, buat rapat aja, gitu. Luar biasa, Pak Yusuf. Satu lagi nih. Anak pertama Fitri. Ya, betul ya. Nomor kedua siapa? Faisal. Nomor 3? Farid. F semua tuh. Kenapa sih? Namanya di F semua, namanya gampang aja deh. F gitu, gampang aja. Nggak ada urusan gitu. Mungkin kepengen. Fitri. Ya. Waktu lahir menjelang Idul Fitri. Oke, ngerti. Ya kan. Faisal, waktu itu saya ada berteman baik dengan seorang Panglima ABRI yang namanya Faisal Tanjung. Oh, oke. Iya, jadi saya bilang, udahlah, mungkin anak saya satu hari jadi Panglima yang hebat gitu, ya kan. Terus Farid, saya waktu itu ada kenal satu orang kabais yang namanya juga Farid, teman baik saya. Itu waktu saya di Kalimantan zaman susah. Saya tuh nggak suka cari primbon buat nama. Yang apa? Ada, inget, udah templokin aja. Nggak disengaja harus F semua gitu ya? Nggak sengaja, udah. Yang saya kagumin udah templokin aja. Ya kan, tapi alhamdulillah nama-nama itu nama-nama bagus kan akhirnya. Iya. Ya kan, King Faisal, King Farid, Fitri pas bersih gitu kan artinya. Jadi ya buat saya sebuah nama itu memang penting, tetapi yang penting bagaimana kita membawa nama itu. Saya kayak nama adalah doa kan, Pak? Doa. Saya begitu dipakaikan nama Buya oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka, saya tuh bebannya berat sekali. Karena drastis saya harus merubah diri saya. Dari anak nakal, tukang tawuran, saya harus diam semua, tidak berani ini, melatih kesabaran saya. Jadi beban malah? Jadi beban. Tapi saya janji, ini nama besar saya waktu itu umur paling 24 tahun, disematkan suatu nama besar. Saya udah janji tekad saya akan mengharumkan nama Islam sesuai pesan beliau, dan saya akan bawa nama besar beliau. Saya harumkan dan saya akan bawa nama besar beliau, akan dikenang orang terus gitu. Jadi begitu orang tahu Yusuf Hamka, orang akan cari Buya Hamka. Begitu orang cari Buya Hamka, orang keluar akan Yusuf Hamka sekarang. Nggak main-main, Pak. Saya adalah pengagum Yusuf Hamka, Buya Hamka. Bapak saya juga gitu. Ya, karena wah, ulama. Kalau ngomong sejuk banget. Gue ingat banget waktu gue SD ya. Kalau menjelang berbuka puasa tuh di radio tuh, beliau ceramah gitu, sejuk gitu. Cendekia. Dulu kan cuma TVRI, beliau yang ceramah kan setiap itu. Sebelum berbuka ya kan? Iya. Terus saya kan senang sastra, Pak. Saya baca semua karya beliau ya, Tenggelamnya Kapal Panderwi, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dahsyat ya. Betul. Dan sekarang ya alhamdulillah anak-anaknya dulu sempat ikut saya, sekarang cucunya.
Cucunya ya? Cucunya ikut. Ada 10 anak beliau ya? Ada 10. Udah meninggal tapi berapa udah gitu meninggal ya? sisa 2 atau 3 sekarang. Oh, 3. Iya? Tiga doang? Masih ada Afif, Aziza, terus Sakib. Sakib ya? Oh, pernah ikut Bapak ya? Kalau itu biasa berteman. Cucunya sekarang cicitnya malah. Jadi cicitnya yang ikut, cucunya yang ikut saya. Terus sekarang cicitnya. Jadi saya sekarang ini kebenaran pas jadi pengurus PBNU, saya malah sekarang baru belajar apa sih sebenarnya toleransi itu. Saya semalam baru ikut pengajian di Wakil Ketua Umum, yaitu Habib Hilal yang punya pesantren Kerapiak. Terus sama juga ketemu pengurus pesantren Tebu Ireng. Jadi kita bergurunya otodidak aja, ketemu belajar. Ya insya Allah kalau saya ayat-ayat nggak fasih nanti mungkin dengan belajar begitu, yang penting bukan ayatnya, tetapi sejarah karakter Rasulullah yang kita harus terapkan di dunia ini. Ya, dan diteladani juga. Iya, itu yang penting. Tapi ya seiring berjalannya waktu dalam bekerja, saya merasa gini loh. Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman Bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Ntar kalau gue jadi orang kaya, lu nyesel lu, mendingan lu ikut gue, saya bilang gitu. Oh gitu? Iya, tapi malah saya mulai ditinggalkan waktu itu sama komunitas. Sama dikucing. Wah, terus saya bertekad, jadi orang Islam nih harus jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa bermanfaat, bagaimana bisa membantu orang. Terus saya mimpi, gimana jadi orang kaya. Saya mikir, akhirnya saya beli buku. Di toko buku, saya nggak bisa beli tuh waktu itu. Toko buku Tropen di Pasar Baru tuh. Belum ada Gramedia. Kita nongkrong, di situ kita baca cara-cara orang sukses. Buku siapa Pak yang Bapak baca? Pasti nggak? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum ada Bill Gates. Belum, itu teman. Rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Hermi, mengajarkan kita adalah soal tepat waktu, soal jujur, soal amanah, itu semua. Nah sehingga saya mau menjabarkannya bagaimana. Saya waktu itu tetangga saya adalah distributor rokok. Kalau pagi supirnya ada 20 orang buat ngambil rokok situ. Dia pada nyarap di samping warung rumah saya. Saya ikut nongkrong, saya ngobrol sama supir, marketingnya. Saya banyak bertanya juga sama mereka. Apa sih? Mereka ajarin saya, walaupun saya 17, umur teman-teman itu 30, 40. Saya nggak mau main sama seumur. Ya kan? Karena ilmunya pasti banyakan yang lebih tua. Iya, jadi kalau yang seumur, kalau malam aja saya main kelereng, main apa gitu kan, main galasin dulu mana ada PlayStation, iya kan, mana ada gadget dulu, kita main galasin, main layangan aja udah seneng gitu. Nah makanya saya bilang, alhamdulillah doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua, nempel mulu, iya kan. Tapi saya kan lindungin mereka.